Salam sehat, salam sejahtera. Saya harap Anda semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah filsafat. Ada 6 pokok pembahasan di sini. Yang pertama yaitu filsafat, kedua masa Yunani, ketiga abad pertengahan, abad modern, abad dewasa ini, dan keenam manfaat belajar filsafat. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dionysius Herocakra, mahasiswa bimbingan konseling KSW angkatan 2019. Saya bertempat tinggal di Ambarawa, Jawa Tengah, dan alamat email saya dionysiopiaggio@gmail.com. Saya mempunyai quotes yang saya pikirkan dan saya ciptakan sendiri, yaitu kita tidak bisa menutup mata dan telinga dari segala kemungkinan. Mereka menunggu kesiapan kita untuk menyaksikannya. Ya, mari kita mulai materi tentang sejarah filsafat kali ini. Nah, yang pertama ada filsafat itu sendiri. Jadi awal mula filsafat itu tidak terpisahkan dari peradaban kuno bangsa Yunani. Pada tahun 2000 sebelum Masehi pun bangsa Babylon sudah mengenal timbangan, bilangan berpangkat, dan tabel perkalian dengan 10 jari. Seperti yang kita semua tahu, piramida yaitu salah satu keajaiban dunia, itu pembuatannya sudah menerapkan geometri dan matematika. Pada zaman itu pun mereka juga sudah mengenal astronomi. Yang kedua adalah masa Yunani. Berikut saya sertakan letak Yunani di peta. Ya, jadi pada masa Yunani ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris ke logosentris. Yang awalnya mereka mempercayai dewa-dewa, kemudian mereka menjadi percaya pada logika atau peristiwa yang bersifat rasional. Contohnya, semisal terjadi gempa bumi. Nah, mereka dahulunya percaya wah ini gara-gara perbuatan dewa, padahal itu ada penjelasannya secara logis. Nah, awalnya mereka menganggap hubungan manusia dengan Tuhan itu adalah formalitas atau terpisah. Jadi kedudukan Tuhan terpisah dengan kehidupan manusia. Namun Homerus tidak berpikir demikian. Dia berpikir rasional dan menganggap Tuhan menyatu dengan kehidupan manusia. Nah, pada masa ini ahli pikirnya yaitu Thales yang mencetuskan geometri dan matematika, Hippocrates yang mencetuskan kedokteran, Socrates mencetuskan teori tentang moral, dan juga ada Plato, Aristoteles mencetuskan tentang biologi dan logika formal. Nah, yang ketiga yaitu abad pertengahan. Pada masa-masa ini pemikiran filsafat mulai dipengaruhi oleh agama. Maka di masa ini, di abad pertengahan ini, filsafat bersifat teosentris, ya. Nah, pada masa ini didirikan sekolah-sekolah dengan banyak cabang ilmu pengetahuan dan berdiri banyak ordo-ordo baik dari agama Kristen maupun Islam. Berikutnya kerajaan Islam di Granada jatuh pada tahun 1492 dan ini menyebabkan kekuasaan politik Barat semakin menjarah ke timur. Nah, akibatnya terjadi transfer pemahaman filsafat ke Yunani, menyebar ke arah timur, ya. Terjadi paduan antara sinkretisme antar agama dan filsafat. Kemudian muncul Renaissance dan humanisme pada masa abad 15 sampai 16 yang akan mengawali masa modern. Di sini juga terdapat sarana untuk menetapkan kebenaran-kebenaran mengenai Tuhan yang dapat dicapai oleh akal manusia. Kemudian pada abad modern, pada abad ini filsafat mulai menunjukkan kesempurnaan. Pada masa ini dia bersifat antroposentris, yaitu berdasar pada akal pikir dan pengalaman manusia. Filsafat modern berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metodologis ilmiah. Pada masa ini, tokoh yang terkenal yaitu René Descartes sebagai bapak filsafat modern. Dia memadukan antara metode ilmu alam dan ilmu pasti, agar kebenaran dan kenyataan filsafat ini juga sebagai kebenaran
serta kenyataan yang jelas dan terang. Pada abad 18, filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan, yaitu berisikan bagaimana cara atau sarana apa yang dipakai untuk mencari kebenaran dan kenyataan. Para filsuf mengupayakan agar filsafat menjadi ilmu pengetahuan yang pasti dan berguna dengan cara membentuk pengertian-pengertian yang jelas dan bukti-bukti yang kuat. Pada masa ini filsufnya yang terkenal yaitu George Berkeley, Rousseau, Christian Wolff, dan Immanuel Kant. Kemudian dilanjutkan pada abad 19, perkembangan filsafat terpecah belah, yaitu membentuk filsafat Amerika, filsafat Prancis, filsafat Inggris, dan filsafat Jerman. Tokoh-tokoh yang terkenal yaitu Karl Marx yang memuaskan Marxisme, Auguste Comte, J.S. Mill, dan John Dewey. Nah, pada masa ini dia filsafatnya banyak aliran, beragam gitu ya. Tidak ada filsafat yang mendominasi. Kemudian dilanjutkan dengan masa dewasa ini, yaitu dikenal dengan filsafat kontemporer ya. Ciri khas pada masa ini yaitu desentralisasi manusia. Filsafat memberi perhatian khusus pada bahasa dan etika sosial. Pada masa ini sering muncul berbagai istilah dan kurang dipikirkan secara mendalam dalam pemakaiannya, maka menimbulkan makna ganda bahkan semu gitu ya. Nah, maka terdapat filsafat analitika yang membahas mengenai cara berpikir untuk mengatur pemakaian kata beserta bahaya yang terdapat di dalamnya. Kemudian di masa modern ini timbul aliran-aliran filsafat seperti neotomisme, neovitalisme, kritikal ilmu, historisme, irasionalisme, spiritualisme, dan lain-lain. Sekarang hanya sedikit yang masih bertahan dan muncul aliran yang lebih memberikan corak pemikiran seperti filsafat analitik, filsafat eksistensi, strukturalisme, dan kritik sosial. Nah, mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya sebenarnya apa manfaat dari belajar filsafat ini? Belajar filsafat menjadikan manusia lebih bijaksana, memahami pikiran yang ada dan dari mana pikiran tersebut disimpulkan. Kita juga mampu memahami dan menerima sesuatu yang ada dari sisi mana keadaan itu ada. Jadi membuat kita pikirannya menjadi luas gitu ya, agar bisa menerima segala kenyataan yang ada dan mungkin lebih memikirkannya secara matang-matang sebelum bertindak. Jadi kita menjadi lebih utuh untuk berpikir, lebih sempurna untuk menghasilkan sesuatu atau merespon sesuatu yang ada. Ya, demikian paparan saya mengenai sejarah filsafat. Semoga paparan ini dapat mengasah pikiran kita untuk menjadi lebih kritis. Berpikir secara filsafat yaitu berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat. Berpikir secara global, menyeluruh, dan berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang, pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Berpikir demikian sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan harapannya kita mampu menjadi manusia secara lebih total ya, dan sentral yang maksimal secara jiwa dan raga. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan saya sampai selesai. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi saya melalui kontak-kontak yang tertera di layar ataupun sosial media saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.